Ya, maka bacalah doanya. Goreskanlah pisau itu dengan penuh cinta dan kasih sayang. Lunakkan hati ini Bapak Ibu. Ya, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni. Nah, kalau untuk kita sendiri. Tapi kalau Ustaz membaca untuk kita semua bertujuh orang, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minna. Nah, ya, kalau mau panjang doanya, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma minka wa bika wa ilaika. Fataqabbal minna kama taqabbaltaha khaliluka Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru disembelih. Insya Allah Bapak Ibu, hewan yang kita sembelih itu insya Allah lain tak belangau doh Bapak Ibu. Ya, tak belangau. Artinya apa? Walaupun daging itu dah habis dibagikan ke warga tempatan, insya Allah lalat itu tak hinggap dia. Sembelihlah dengan penuh kasih sayang. Ya. Jadi sapi itu kalau disembelih tidak orang bermakrifat, dia protes. Protes dia Bapak Ibu. Walaupun aku mati disembelih, tapi aku tidak ridho, aku tidak ikhlas. Karena engkau menyembelihnya tidak mengenal akan Tuhan. Engkau tidak bermakrifat, mati pun aku, kamu gak kemana Tuhan itu. Jadi sapi itu juga jadi rahmat juga dia untuk kita. Kalau kita paham dan mengerti akan rahasia dirinya, maka sembelih dengan kasih sayang. Setelah kita disembelih Bapak Ibu, ya, barulah dagingnya itu dibagi-bagikan. Maka sebenarnya kurban secara syariat ini, menyembelih onta kerbau sapi itu tidak ada kaitannya dengan Allah Bapak Ibu. Tidak ada kaitannya dengan Allah. Maksudnya tidak ada kaitannya dengan Allah. Onta kerbau sapi yang kita sembelih itu tidak mampu menghantarkan ruhani kita bisa sampai kepada Tuhan. Apa kata Allah? Ya. La yanalallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah sekali-kali hewan korban yang kamu sembelih itu, onta, kerbau, sapi, domba yang kamu sembelih, dagingnya, darahnya, bulunya, kulitnya tidak akan pernah mampu menghantarkan rohanimu itu sampai kepada Allah. Jadi tak ada hubungannya. Tak mungkin pula sapi yang menghantarkan diri kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kalau tidak ada hubungannya dengan Allah, lalu hubungan onta kerbau sapi itu hubungannya dengan siapa? Hubungannya itu, ini yang disebut namanya hablum minan nas. Nah, ini hubungannya sesama manusia. Hubungannya sesama manusia. Nah, hablum minan nas. Apa buktinya hubungan sesama manusia? Maka ketika hewan itu telah disembelih, maka dagingnya pun dibagi-bagikan. Nah, buktinya apa? Sepertiga dagingnya itu boleh dimakan oleh peserta korban. Nah, boleh dinikmatinya. Kecuali kalau korban nazar tak boleh, mesti disedekah semuanya. Sepertiga lagi dagingnya itu disedekahkan. Untuk orang-orang pakai miskin, sedekah. Sementara sepertiga lagi ini dihadiahkan. Baik itu kaya dan lain sebagainya sebagai bentuk penghormatan. Ini pembagiannya. Jadi tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan Allah. Yang ada kaitan dan hubungannya dengan Allah, walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang mampu menghantarkan ruhanimu kepada Allah itu adalah ruhani yang sudah mengenal Allah. Ruhani yang takwa, ruhani yang patuh. Di mana letaknya ruhani yang patuh dan takwa itu? Pada saat kita melakukan penyembelihan hewan kurban ini adalah sebagai bentuk kepatuhan kita dalam melaksanakan perintah Allah.
Jadi kepatuhan yang ada di dalam hati. Pada saat kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban itu, disitulah letaknya Allah katakan, innallaha yaqbalu minal muttaqin. Aku hanya mau menerima ibadah hambaku yang benar-benar takwa kepada aku. Jadi ibadah yang diterima itu adalah ibadah yang takwa. Kita melaksanakan perintah Allah itu betul-betul ikhlas untuk Allah semata-mata. Itu yang mampu menghantarkan itu. Nah, jadi secara ilmu syariat, secara ilmu fikih, hewan ini tak ada kaitannya dengan Allah. Dia kaitannya dengan sesama manusia. Dibagi-bagikan dagingnya ini. Itu secara syariat. Nah, yang kedua, kurban secara hakikat. Kurban secara hakikat Bapak Ibu, yang kita sembelih itu bukan hewan ternak, tapi yang kita sembelih itu adalah diri. Diri Bapak Ibu. Apa kata Allah? Walau anna katabna alaihim aniqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Jikalaulah kami wajibkan kepada dirimu, kami perintahkan kepada dirimu, aniqtulu anfusakum, sembelih dirimu, kurbankan dirimu, aw ikhruju min diyarikum, atau kamu keluar daripada dirimu, kamu keluar dari kampung halamanmu, ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Maka tidak ada yang mau mengorbankan dirinya, tidak ada yang mau menyembelih dirinya, dan tidak ada pula yang mau keluar daripada dirinya, illa qalilum minhum, melainkan sedikit saja daripada hambaku, kata Allah. Kenapa? Karena kurban diri inilah yang bisa menghantarkan kita untuk berliku dengan Allah. Kurban diri inilah yang ada kaitannya dengan Allah. Ini yang disebut namanya hablum minallah. Hablum minallah. Yang ada kaitannya dengan Allah itu adalah kurban diri. Apa maksudnya kurban diri Bapak Ibu? Ini kok gak ditagaan talingus ketek rumah, dinyariangan ketek. Kalau ndak tagak tengok nak nyariang beko banyak mayat bagelimpangan beko. Ya. Kurban diri yang dimaksudkan Allah itu anek tulu anfusakum, bunuh dirimu, sembelih dirimu. Itu maksudnya sembelihlah sifat keontaan yang ada di dalam dirimu. Sifat onta. Jadi kalau di sini onta yang berkaki 4, kalau di sini ini onta yang berkaki 2. Onta yang berkaki 2 itu yang mana maksudnya tuh? Diri manusia, sifat keontaan yang ada di dalam dirimu, sifat kerbau yang ada di dalam dirimu, sifat sapi, sifat jawi, sifat kambing dan domba yang ada dalam dirimu itu mesti itu wajib disembelih. Kalau di sini hewan kurbannya yang berkaki 4-nya. Kalau di sini sifat hewan kurban, sifat onta, kerbau, sapi yang ada dalam diri manusia itu yang disembelih. Jadi sifat hewan yang dalam diri itu sifat apa tuh Bapak Ibu? Sipek, cangok, lobo, saraka, rakui, tamak. Itu dia sebenarnya sifat bahimatul an'am. Itu yang mesti disembelih pada diri kita. Kalaulah sifat onta, kerbau, sapi yang ada dalam diri mesti disembelih, lalu apa alat penyembelihnya Bapak Ibu? Apakah pisau? Bakar pidung ya mah? Alat penyembelih sifat onta, kerbau di dalam diri itu adalah zikrullah. Itu zikir kepada Allah. Itulah yang Allah maksud. Fasholli li rabbika wanhar. Maksudnya maka dirikanlah sholat itu untuk Rabbmu, wanhar, setelah itu berkurban.
Maksudnya habis sholat subuh kita kurban. Kurban itu sembelihlah sifat onta di dalam diri, sembelihlah sifat sapi dalam diri. Habis sholat zuhur kurban kita, habis sholat asar kurban kita, habis sholat maghrib isya kurban kita. Maknanya apa? Sembelihlah sifat onta kerbau di dalam diri itu dengan zikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itulah maksudnya Bapak Ibu. Itu yang maksudnya menyembelih, itu yang maksudnya mengkurbankan akan sifat-sifat hewan yang ada dalam diri. Barulah kita Bapak Ibu bisa mengamalkan ayat ini. Fasholli li rabbika wanhar. Karena inilah yang ada kaitannya, hubungannya itu kepada Allah. Kalau ruhani kita tidak lagi dijajah oleh nafsu hewan ternak, maka ketika itulah rohani kita itu bisa berlikuk dengan Allah. Karena tak ada lagi hijabnya, tak ada lagi penghalangnya. Itu yang membuat rohani kita bisa bermi'raj dengan Tuhan itu. Pada saat Bapak Ibu, kita telah senantiasa mengorbankan diri kita, sifat-sifat onta yang ada dalam diri, maka masuklah bulan Zulhijjah Bapak Ibu. Masuk bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah ini ada kita uang, ya, ada kelapangan hidup kita di bulan Zulhijjah. Maka zahirkan, ya, penyembelihan sifat onta kerbau sapi yang ada dalam diri ini dalam bentuk penyembelihan hewan ternak yang berkaki 4. Itu maksudnya tuh, ya, kalau kita sudah lakukan penyembelihan sifat hewan ternak di dalam diri sebelum datangnya bulan Zulhijjah, habis sholat sembelih, habis sholat sembelih dengan berzikir, masuk bulan Zulhijjah ini, lalu kita ada duit, ada uang kita, maka zahirkanlah penyembelihan sifat hewan ternak di dalam diri dalam bentuk penyembelihan hewan ternak yang berkaki 4. Barulah sempurna kurban kita itu secara zahir dan secara batin Bapak Ibu. Tapi kalau sapi yang dipotong 10 ekor, 15 ekor setiap tahunnya, tapi sapi yang ada di dalam diri, kerbau di dalam diri tak pernah disembelih, ayo melangu-langu aslinya Bapak Ibu, ya, menyipak sini itu mah. Bukti menyipaknya ala bala kalender rambut gua. Bakurban di masjid gua, ayo gelimik je nepeknya. Ala bara kalender katanya. Ala bara hari raya Idul Adha di siku kurban, ya. Dari harga 25, 26, 27, ayo gelimik je yang mau nepeknya, anti sila kurban lain dah. Kenapa? Karena sifat hewan ternak di dalam dirinya tidak pernah disembelih, makanya malangu saja menyipak saja itu. Tapi kalau ini telah disembelih Bapak Ibu, kemudian zahir dalam bentuk penyembelihan hewan ternak yang berkaki 4, diserahkannya kepada pengurus di rumah, ya, nyo berapa takarannya, mau apa yang dagingnya terserahnya itu mah, ya, kan makan tuh nggak ada wajib dah, kan nggak wajib itu loh Bapak Ibu. Kalau namu ambillah seketek sebagai bentuk kurban awak, kalau tidak sedekah nggak bah doh. Itulah sebagai bentuk syukur kita dalam rangka taqarruban ilallah. Itu maksudnya. Ya, hampir setiap minggu sih makan daging mah. Pas hari raya nak makan daging tuh pagi-paginya awak. Seran je lah ke pengurus tu yang kailok saja. Jangan ada lagu permintaan. Lihat tahu lagu permintaan tu, ambu beko iko ya, ambu iko kok. Kalau mau itu suruh aja potong seorang. Jadi serahkan aja lah kepada pengurusnya, insya Allah pengurus itu amanah tuh, ya, jangan awak ragu leh, ya. Makanya yang menghantarkan diri kita kepada Allah itu ndak ada hubungan sapi gitu ini ya sapi yang berkaki 2 aku yang bisa mengantarkannya. Si hewan tuh yang ada dalam diri, itu yang disembelih. Kalau udah bersih, barulah dia bisa bermi'raj dengan Allah itu. Ini Allah katakan itu.
Wa alaw istaqamu ala tariqati la asqainahum an ghadaqa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang selalu istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjukku, kata Allah, dia ingin berlikok dengan aku, ingin berjumpa dengan aku. La asqainahum an ghadaqa, aku berikan mereka itu hidayah dan petunjuk. Lanahdiyannahum subulana, dan kami bentangkan jalan-jalan petunjuk kami kepada dirinya, sehingga mereka mampu berjalan di atas hidayah dan petunjuk itu, kata Allah. Jadi Allah bukakan tirai, Allah bukakan tabir dan hijab, sekiranya tirai dan hijab itu menyelimuti ruhani kita itu. Ya. Itu maksudnya berserah diri kepada Allah itu. Kurban itu Bapak Ibu. Dah sempurna zahir dan batin itu Bapak Ibu. Ya, jadi jangan Bapak Ibu kecewa. Oh, tahun patang lebih bisa berkorban, tahun kini tidak bisa pek korban dah. Jangan awak kecewa. Ya, kita setiap hari berkorban. Inilah korban secara batin, korban secara hakikat. Yang kita korban, yang kita sembelih itu adalah sifat ontanya, sifat kerbaunya yang ada dalam diri. Nah, kalaupun tak mampu kita menyembelih ini, tapi kita sudah senantiasa, oh ada rezeki kita, zahirkan itu. Baik untuk satu bersama gitu. Ya, kita dalam keluarga itu bertiga, dalam keluarga itu berlima. Dari yang 5 itu ada satu berkorban. Insya Allah lah masuk sadonya yang berampek itu mah. Lah masuk sadonya yang 3 itu. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasul. Allahumma haza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummatin Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban dariku